Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang pagi guys. Sekali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam situasi pandemi COVID ini, kita tahu banyak saudara-saudara kita yang terdampak COVID, tapi sisi ekonominya banyak. Ekonomi saudara-saudara kita gara-gara COVID ini benar-benar anjlok, terpuruk. Bahkan ada peristiwa karena salah seorang keluarganya terkena COVID, maka 5 rumah di mana dia tinggal terisolasi, nggak boleh keluar, nggak boleh melakukan aktivitas apapun di luar rumahnya. Nah, yang jadi persoalan ternyata memang benar-benar dia nggak bisa keluar dan tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi. Padahal di keluarga itu rata-rata mereka itu pekerja harian, buruh harian, sehingga dia tidak kerja. Terus ada juga yang memang dagang harian, usaha harian gitu. Jadi makan hari itu atas usaha hari itu. Usaha hari itu dapat 100, dapat 50, buat makan hari itu selesai. Yang jadi persoalan ketika terkena COVID, berhenti kegiatan itu. Maka selama beberapa hari, yang saya tahu sekarang aja udah hampir 7 hari ya, dia nggak ada penghasilan apa-apa. Nah, dari pemerintah pun nggak ada. Yang jadi persoalan kan akhirnya dia susah untuk makan, susah untuk makan hari-hari keluarganya. Nah, dampak yang paling sakit lagi adalah ketika ditanya sama pabrik yang dia tempat kerja, mereka kerja itu ada 3 keluarga yang bekerja di pabrik. Begitu tahu dia sedang diisolasi, langsung di PHK. Padahal hasil swabnya pun belum ketahuan, tapi udah langsung di PHK dari pabriknya itu. Jadi dia berhenti, nggak kerja lagi. Udah jatuh ketimpa tangga pula. Akhirnya salah satu orang yang merasa bertanggung jawab terhadap keluarga besar itu, dia curhatlah kepada saya. Nah, terus gimana gitu? Akhirnya kita kan bingung tuh untuk mengatasi itu. Dari mana coba? Nah, untung yang masyarakat Indonesia ini terhadap hal-hal yang seperti itu emang cukup peka, hati. Maka dengan beberapa usaha berkumpul dapatlah itu sejumlah uang, dikirim ke yang bersangkutan. Alhamdulillah dia tertanggulangi dia. Itu salah satu ekonomi yang dialami oleh keluarga atau saudara-saudara kita. Persoalan timbul, apakah hal yang seperti ini akan terus-menerus terjadi? Fenomena ini bukan 1 atau 2, di berbagai tempat, di pelosok-pelosok di kita ini banyak sekarang ini terkendala ekonomi, terdampak ekonomi akibat COVID. Tapi kita tidak menyalahkan COVID, tidak menyalahkan ekonomi. Sekarang gimana solusinya? Ini yang kita mau bicarakan pagi ini. Nah, pagi ini saya punya solusi buat mengatasi kendala-kendala seperti itu. Jadi satu-satu jalan, kita nggak bisa mengandalkan dari pemerintah, mengandalkan dari pihak-pihak lain, kecuali kita harus menciptakan ekonomi sendiri. Kita harus mandiri mengatasi ekonomi sendiri. Ya, kan tahu bahwa ekonomi itu sebenarnya kan tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup, di mana kebutuhannya banyak, alat pemenuhan kebutuhannya sedikit. Tapi kan kebutuhan hidup ini kan
Ya cuma ada 3 aja sebenarnya. Kebutuhan pokok, kebutuhan primer itu, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah yang jadi persoalan kita ini di berbagai daerah, di berbagai masyarakat kalangan grassroots, itu untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan primer saja, untuk makan minumnya aja itu udah sulit. Gimana kita bisa berharap bahwa kita mempunyai masyarakat adil dan makmur sejahtera al-Jinawi? Nah di sini baru kita harus mikir sebenarnya. Kita harus peduli lah. Pemikiran saya tadi begini, bahwa kita harus membentuk ekonomi, kita harus membentuk suatu komunitas yang bisa membangun ekonominya sendiri. Ya jangan sekedar komunitas WA group aja, bukan, jangan WA group aja, jangan. Tapi bikin dong suatu komunitas yang bisa membangun ekonomi komunitas itu sendiri. Bikinlah banyak di mana-mana. Saya sebutnya nih komunitas seperti ini, kita sebutlah itu komunitas lingkungan sejahtera. Jadi kita buat satu kumpulan, satu komunitas di mana di situ terdapat pengelolaan ekonomi sendiri. Jadi untuk tujuannya sangat jelas sudah, untuk mensejahterakan secara ekonomi, secara moral dan material dari warganya. Insya Allah begitu. Bagaimana sih tata caranya? Nah, mengenai profesional atau mengenai pengelolaannya, insya Allah itu akan kita jelaskan dalam bab yang lain. Tapi inti daripada pembicaraan ini, yuk kita sama-sama semuanya ini, daripada bikin WA group, buang-buang waktu yang gak ada gunanya, mendingan WA group itu bisa dibikin menjadi satu komunitas lingkungan sejahtera. Jadi komunitas itu membentuk satu lingkungan yang bisa mensejahterakan seluruh anggotanya, sehingga targetnya adalah menjadikan anggota komunitas itu sejahtera, adil, makmur. Itulah yang namanya ekonomi mandiri, menciptakan ekonomi sendiri, mensejahterakan ekonomi sendiri. Mandiri, insya Allah bisa. Paham ya? Nanti bagaimana mekanisme KLS? Kita singkat KS, komunitas lingkungan sejahtera. Itu ada mekanisme sendiri, ada nanti tatarannya sendiri. Sekarang saya cuma menimbulkan ide aja. Cara mengatasi pandemi yang sekarang, cara mengatasi ekonomi sekarang ini dalam situasi dan kondisi yang begini, yang baik pemerintah maupun juga kewalahan pemerintah itu sendiri aja bagaimana mengurusin rakyatnya. Pemerintah itu sendiri sekarang ini, negara kita ini juga lagi ekonominya lagi drop. Nah, jadi kita bikin ekonomi sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu aja sih. Billahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.